Berdasarkan hasil survei terbaru, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil termasuk di antara nama-nama yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai calon gubernur Jakarta. Meskipun Anies Baswedan belum secara terang-terangan menyatakan akan maju dalam Pilgub Jakarta 2024, beberapa partai politik seperti Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menunjukkan kedekatan dengan Anies. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang mempertimbangkan untuk mendukung Anies dalam Pilgub Jakarta 2024. Dalam wawancara di channel YouTube miliknya dengan Denny Sumargo, Anies menyampaikan bahwa ada aspirasi dari warga Jakarta yang menginginkannya untuk kembali memimpin Jakarta. Selain itu, beberapa partai juga telah mengajukan tawaran kepada Anies untuk kembali berkompetisi di Jakarta. Ini menunjukkan bahwa Anies masih memiliki dukungan yang signifikan dan dianggap sebagai kandidat potensial untuk Pilgub Jakarta mendatang, dengan dukungan dari beberapa partai besar dan aspirasi dari masyarakat. Berikut adalah ringkasan dari informasi yang Anda berikan tentang perkembangan politik terkait Ridwan Kamil dan Anies Baswedan serta survei elektabilitas untuk Pilgub DKI Jakarta 2024. 1. Ridwan Kamil saat ini, ia sedang mempertimbangkan langkah politik selanjutnya dan masih dalam fase diskusi dengan beberapa pihak serta melakukan istikharah. Selain itu, ia akan meminta pendapat dari ibunya sebelum membuat keputusan akhir. Ridwan Kamil baru saja menerima surat rekomendasi dari Partai Gerindra untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024, meskipun ia sebenarnya merupakan kader dari Partai Golkar. 2. Survei elektabilitas Arus Survei Indonesia, ASI lembaga survei ini telah melakukan survei pada 23–29 April tahun 2024 terhadap 400 responden di Jakarta untuk mengukur elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta. Data detail hasil survei belum disajikan dalam informasi ini. Tetapi elektabilitas Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjadi fokus utama. Jika Anda membutuhkan lebih banyak informasi mengenai hasil survei atau perkembangan terbaru mengenai kedua tokoh tersebut, saya bisa membantu mencari informasi lebih lanjut atau memberikan analisis yang lebih detail. Berikut adalah analisis berdasarkan dua hasil survei dari Lembaga Survei Jakarta (LSJ). Survei pertama 15 nama. 1. Ridwan Kamil 30,5%. 2. Anies Baswedan 29%. 3. Heru Budi Hartono 7%. 4. Ahmad Sahroni 6,8%. 5. Tri Risma Harini 4%. Survei kedua Cagup DKI Jakarta. 1. Ridwan Kamil 23,4%. 2. Tri Risma Harini 19,2%. 3. Anies Baswedan 18,4%. 4. Basuki Cahayapurnama, 8,7%. 5. Heru Budi Hartono 5,5%. 6. Kaesang Pangarep 3,9%. Analisis 1. Ridwan Kamil menduduki posisi puncak di kedua survei.
Elektabilitasnya lebih tinggi pada survei pertama 30,5% dibandingkan survei kedua 23,4%. 2. Anies Baswedan. Elektabilitasnya lebih tinggi pada survei pertama 29% dibandingkan survei kedua 18,4%. Posisi Anies turun dari urutan kedua di survei pertama ke urutan ketiga di survei kedua. 3. Heru Budi Hartono. Elektabilitasnya menurun dari 7% di survei pertama menjadi 5,5% di survei kedua. Posisinya relatif rendah di kedua survei. 4. Tri Risma hari ini, elektabilitasnya naik signifikan dari 4% di survei pertama menjadi 19,2% di survei kedua, menduduki posisi kedua di survei kedua. 5. Ahmad Sahroni, hanya muncul di survei pertama dengan elektabilitas 6,8%. 6. Basuki Cahayapurnama, tidak muncul di survei pertama, namun berada di posisi keempat dengan 8,7% pada survei kedua. 7. Kaesang Pangarep, tidak muncul di survei pertama, namun berada di posisi ke-6 dengan 3,9% pada survei kedua. Kesimpulan, Ridwan Kamil konsisten berada di puncak kedua survei, namun ada variasi signifikan dalam persentase elektabilitasnya. Anies Baswedan mengalami penurunan signifikan dalam persentase elektabilitasnya antara kedua survei. Tri Risma hari ini menunjukkan kenaikan signifikan dalam elektabilitas, menduduki posisi kedua di survei kedua. Nama-nama lain seperti Basuki Cahayapurnama dan Kaesang Pangarep muncul di survei kedua tetapi tidak di survei pertama, menunjukkan perbedaan fokus atau metode antara dua survei ini. Disparitas hasil antara kedua survei mungkin disebabkan oleh perbedaan waktu, metodologi, atau sampel responden yang digunakan. Hal ini penting untuk mempertimbangkan interpretasi data survei dalam konteks yang lebih luas dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi hasilnya. Survei Proximity Indonesia yang dilaksanakan pada 16–25 Mei tahun 2024 di Jakarta menunjukkan hasil elektabilitas tiga tokoh sebagai berikut. 1. Anies Baswedan 18,50%. 2. Basuki Cahayapurnama Ahok 14%. 3. Ridwan Kamil 12,50%. Survei ini melibatkan 800 responden yang tersebar secara proporsional di 80 kelurahan di Jakarta. Berbeda dengan survei sebelumnya, hasil ini menempatkan Ridwan Kamil di posisi ketiga, sementara Anies Baswedan berada di posisi pertama dan Basuki Cahayapurnama di posisi kedua.